Penerapan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti QRIS hingga GPN ternyata mendapatkan sorotan tajam dari Amerika Serikat. Amerika menilai pembayaran via QRIS hingga GPN merugikan mereka lantaran dianggap menghambat perdagangan luar negeri Amerika. Oleh karena itu, di tengah negosiasi tarif impor Amerika Serikat, pihak Washington bahkan mengusulkan agar pembayaran QRIS hingga GPN diganti dengan Visa dan Mastercard. Inilah sudut internasional, sudut pandang gejolak dunia yang berdampak pada kita. Keluhan Amerika Serikat pertama kali muncul dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate atau NTE yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR atau beberapa hari sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor resiprokal. Dalam laporan tersebut, Amerika menyoroti kurangnya keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal negeri Paman Syam, dalam proses penyusunan kebijakan Quick Response Indonesia Standard atau QRIS. USTR menyatakan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat termasuk penyedia layanan, pembayaran, dan bank merasa tidak diberi informasi yang cukup mengenai perubahan sistem QR tersebut dan juga tidak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan atau masukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti isu tersebut dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait masukan dari pihak Amerika. Meski demikian, Airlangga belum menjelaskan secara rinci hal-hal apa saja yang akan dilakukan pemerintah Indonesia bersama BI dan OJK dalam menghadapi tarif Amerika. Airlangga mengatakan proses negosiasi akan berlangsung dalam waktu 60 hari ke depan atau sekitar 2 bulan hingga Juni 2025. Ia berharap hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dan mendapatkan hasil yang positif bagi Indonesia. Sebagai informasi, QRIS merupakan standar nasional kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia atau BI. Indonesia telah mendorong penggunaan QRIS baik untuk di dalam maupun luar negeri dengan penggunaan mata uang lokal. QRIS diberlakukan melalui peraturan BI nomor 21 tahun 2019 yang mewajibkan seluruh transaksi menggunakan QR kode di Indonesia mengikuti standar nasional yang telah ditentukan. Sistem ini bertujuan menyatukan berbagai layanan pembayaran QR agar lebih efisien dan seragam secara nasional. Namun menurut USTR, kebijakan ini justru menyulitkan pelaku usaha asing karena tidak dirancang agar kompatibel dengan sistem pembayaran internasional. USTR juga mengkritisi kebijakan BI yang mewajibkan seluruh transaksi kartu debit dan kartu retail domestik diproses melalui Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Lembaga switching GPN harus berbasis di Indonesia dan memiliki lisensi dari BI. Perusahaan asing yang ingin ikut serta diwajibkan menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal dan harus mendukung pengembangan industri dalam negeri termasuk dengan melakukan transfer teknologi. Menurut laporan USTR, pelaku industri menilai BI cenderung mengeluarkan regulasi baru tanpa konsultasi lebih dulu dengan para pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah menutup pintu terhadap kerjasama dengan negara manapun termasuk Amerika Serikat. Destri menyampaikan baik QRIS ataupun sistem pembayaran lainnya atau Fast Payment Indonesia selalu menjajaki kerjasama dengan negara lain tanpa membeda-bedakan. Lebih lanjut, Destri menyoroti persoalan yang sampai saat ini selalu diributkan terkait sistem pembayaran melalui Visa, Mastercard yang menurutnya tidak ada menjadi masalah. Meskipun masih belum terang maksud dan tujuan Amerika menyinggung sistem pembayaran dalam negosiasi dagang dengan Indonesia. Namun apabila ditilik ke belakang pada tahun 2019 lalu, setahun usai Indonesia meluncurkan GPN, dua perusahaan kartu Amerika Serikat yaitu Mastercard dan Visa melakukan upaya negosiasi. Berdasarkan laporan Reuters, upaya negosiasi Amerika Serikat di Indonesia dirinci dalam lebih dari 200 halaman komunikasi email antara pejabat perdagangan Amerika dan para eksekutif perusahaan kartu. Data dihimpun Reuters dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Amerika. Hal tersebut berkaitan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ketika GPN diluncurkan, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan asing untuk memproses transaksi kartu kredit dan debit di dalam negeri dalam kemitraan dengan mitra domestik di bawah jaringan GPN. Keputusan ini akan memukul perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengurangi pendapatan mereka di Indonesia.
terutama pada biaya kartu kredit yang lebih menguntungkan. Para pejabat perdagangan Amerika Serikat menjadikan perubahan aturan tersebut sebagai tuntutan utama jika Indonesia ingin mempertahankan status perdagangan istimewa yang dikenal sebagai Generalized System of Preference atau GSP. Mastercard merekomendasikan bahwa perpanjangan status GSP Indonesia harus bergantung pada perubahan peraturan GPN. Hal ini tertuang dalam sebuah email yang dikirim ke pejabat USTR oleh eksekutif kebijakan publik perusahaan tersebut di Indonesia, Wilson Siaan, pada 2 November 2019. Pada tanggal 28 November, Siaan mengetahui bahwa Indonesia telah memutuskan untuk mengecualikan kartu kredit dari GPN dan mengirim ucapan terima kasih. Keputusan Indonesia tersebut merupakan kemenangan lobi yang besar bagi perusahaan-perusahaan pembayaran Amerika Serikat dalam upaya untuk mengalahkan sejumlah peraturan baru di Asia dan di tempat lain terkait penyimpanan data atau promosi jaringan pembayaran lokal dibandingkan jaringan pembayaran asing. Kini jika Amerika Serikat memutuskan menaikkan tarif atau melakukan pembalasan ekonomi atas penerapan QRIS dan GPN, hal ini bisa berdampak pada ekspor Indonesia. Dari sudut akuntansi sektor publik, potensi penurunan penerimaan negara dari biaya ekspor perlu diwaspadai karena akan mempengaruhi postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di sisi fiskal, pemerintah harus siap dengan skenario penyesuaian belanja atau intensif untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. QRIS dan GPN bukan sekedar inovasi teknologi finansial, tapi juga alat strategis dalam kedaulatan ekonomi. Dalam konteks negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, keberadaan mereka memunculkan diskusi serius mengenai kemandirian sistem keuangan nasional. Bagi pembelajar ekonomi dan akuntansi, isu ini memperlihatkan bagaimana konsep dasar seperti efisiensi, pencatatan transaksi, hingga pengaruh kebijakan luar negeri bisa terhubung secara nyata dalam kebijakan publik. Di sisi lain, selain QRIS dan GPN, Amerika Serikat juga menyoroti pasar Mangga 2 Jakarta sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan alias KW. Hal ini tertuang dalam laporan 2025 National Trade Estimate atau NTE yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Dalam laporan tersebut, Amerika menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi masalah serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di pasar Mangga 2. Meskipun Indonesia sudah mengambil langkah-langkah perbaikan seperti memperluas satuan tugas untuk menindak pelanggaran kekayaan intelektual atau HKI, pemerintah Amerika Serikat masih melihat banyak kekurangan, terutama dalam hal penegakan hukum. Laporan itu juga menyebut lemahnya penegakan hukum menjadi alasan utama kenapa barang bajakan masih bebas beredar. Amerika Serikat meminta Indonesia untuk lebih serius dalam memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum dan kementerian agar masalah ini bisa ditangani lebih baik. Selain itu, laporan juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap data uji yang digunakan untuk mendapatkan izin edar produk obat-obatan dan bahan kimia pertanian. Amerika Serikat berharap Indonesia bisa mencegah penyalahgunaan data tersebut oleh pihak yang tidak berwenang. Di sisi lain, di pasar Mangga 2 barang bajakan yang dijual beragam, mulai dari pakaian, tas, hingga sepatu dengan bordiran atau gambar logo brand ternama luar negeri ada di sana. Di antaranya ada tas Eli Paris yang harganya berkisar Rp20.000 sampai Rp50.000. Ada pula kaos bergambar logo Converse, Nike, dan merek-merek ternama lainnya yang harganya juga bervariasi mulai dari Rp35.000 sampai Rp100.000. Berdasarkan pantauan tepatnya pada Minggu 20 April, kondisi pasar Mangga 2 terlihat masih ramai pembeli. Meski barang-barang yang dijual tersebut diduga kuat sebagai barang bajakan yang harga dan kualitasnya jauh di bawah produk asli keluaran merek aslinya, tapi masih banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli. Keramaian di pasar Mangga 2 ini pun terlihat di beberapa lantai yang dijadikan tempat perbelanjaan. Di tiap lantai terlihat para pengunjung menyusuri lorong-lorong di antara kios-kios barang dagangan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso merespon laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR menyinggung pasar Mangga 2 sebagai salah satu pusat barang ilegal atau bajakan ternama di Indonesia. Budi mencontohkan Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait baru saja menyita barang-barang ilegal senilai Rp15 miliar
Ini adalah hasil pengawasan peredaran barang dan jasa selama periode Januari 2025 sampai Maret 2025. Berdasarkan hasil pendalaman, Budi menyebut sebagian besar barang impor itu datang dari Cina. Barang-barang sitaan itu diduga tak memenuhi ketentuan, antara lain tidak sesuai standar nasional Indonesia atau SNI, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, serta tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan atau K3L. Meski mengaku sudah rutin mengecek ke lapangan, Budi memahami apa yang dikeluhkan oleh Amerika Serikat. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga atau PKTN, Kemendak Moga Simatupang, menegaskan penyelesaian keluhan Amerika juga bakal melibatkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Moga mengatakan sebenarnya masalah HKI atau haki menjadi delik aduan. Oleh karena itu, merek atau brand terkait yang merasa dirugikan mesti melakukan protes langsung. Indonesia saat ini masuk dalam daftar negara yang dihantam tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, besarannya adalah 32%. Trump lalu menunda penerapan tarif itu selama 90 hari sejak 9 April 2025, termasuk demi membuka ruang negosiasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan tim delegasi Indonesia sudah terbang ke Amerika untuk melakukan negosiasi awal sejak 16 April sampai 23 April 2025 mendatang. Ia menyebut Indonesia punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan negosiasi dengan tim Trump. Airlangga menyebut Indonesia, Amerika sudah menyepakati kerangka acuan dan format kesepakatan. Kedua negara bakal bernegosiasi tentang kerjasama perdagangan di sektor investasi, mineral penting sampai rantai pasok. Indonesia juga menyodorkan sejumlah tawaran kebijakan demi menekan tarif tersebut. Salah satunya adalah menambah jumlah impor produk agrikultur dan migas dari negeri Paman Syam. Di lain sisi, Indonesia berencana melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk-produk teknologi informasi Amerika Serikat. Pelonggaran juga bakal diberikan bagi usaha-usaha Amerika di tanah air. Di sisi lain, Indonesia kini juga dalam ancaman Cina terkait perang dagang. Cina ancam akan melakukan tindakan balasan terhadap negara-negara yang bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait kebijakan kenaikan tarif impor oleh Presiden Donald Trump. Ancaman tersebut muncul menyusul langkah sejumlah negara yang mulai menjalin komunikasi dagang dengan Amerika Serikat di tengah kebijakan proteksionis Washington. Beijing menilai pendekatan negosiasi yang dianggap mengorbankan kepentingan Cina akan merugikan semua pihak dan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional atau PPI Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wiyaksono menyampaikan Indonesia tak akan mengubah arah kebijakan dagangnya dan tetap menjalankan hubungan dengan semua mitra secara normal. Ia menegaskan Indonesia tidak mengambil tindakan balasan terhadap negara manapun, termasuk Amerika Serikat. Hubungan dagang dengan Cina menurutnya juga tetap berjalan dalam kerangka saling menghormati prinsip-prinsip multilateral. Lebih lanjut, Jatmiko menekankan pemerintah akan tetap menjaga kelancaran perdagangan dengan mitra utama dan menyelesaikan setiap persoalan yang timbul di lapangan melalui forum diplomasi dan negosiasi perdagangan. Tribuners, perang dagang Amerika Serikat Cina yang saling beradu menaikkan tarif semoga bisa disikapi dengan bijak oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.